Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu cara memperbanyak batang pada pohon cabai. Jika teman-teman sudah melihat videonya, teman-teman pasti melihat ada beberapa pohon cabai yang daunnya keriting. Nah, di video ini saya akan membahas apa penyebabnya pohon cabai daunnya keriting dan apa solusinya. Tonton video ini sampai habis. Sebelum kita membahas ke sana, saya akan menjelaskan sebenarnya bukan hanya pohon cabai saja, pohon apapun itu sebenarnya jika musim hujan ditanam itu dia akan subur, cepat tinggi. Akan tetapi ada juga yang hamanya banyak, penyakitnya menyerang. Nah, disitulah kita cari apa penyebabnya. Daun pada pohon cabai itu keriting. Yang pertama-tama saya lakukan adalah penyemprotan pestisida pada pohon cabai. Akan tetapi tidak berhasil, daunnya masih tetap keriting. Penyemprotan pestisida ini bukan pertama kali ketika pohon cabai ini terserang cabai keriting, akan tetapi sebelum pemotongan pucuk yang pertama saya sudah melakukannya. Daun keriting pada pohon cabai ini terjadi ketika pemotongan pucuk yang kedua dan batang-batangnya tumbuh, kemudian daun-daunnya keriting. Pohon cabai yang terserang daun keriting ialah nomor 1 yang di bagian sebelah kiri. Nah, terus kedua dan ini ketiga. Kita flashback dikit ke 13 hari yang lalu agar videonya menyambung. Dan kondisi daunnya sudah mulai parah, benar-benar keritingnya sudah tidak bisa lebar lagi. Kemudian yang saya lakukan adalah memotong daun-daunnya sampai habis, kemudian tidak dipupuk selama jangka waktu yang tidak ditetapkan. Dan ini 13 hari kemudian tumbuhnya, daun-daunnya sudah mulai bagus dan batang-batangnya pun tumbuh banyak, bukan hanya saja di atas, akan tetapi di bawah pun banyak yang tumbuh. Dan sampai 13 hari yang lalu sampai sekarang pemupukan masih berhenti. Tinggal dilihat jika daun-daunnya mekar bagus, lebar dan tidak keriting lagi, maka pemupukan dilanjutkan. Dan ini pohon yang kedua, 13 hari yang lalu kita flashback lagi. Daun-daunnya keriting tetapi tidak separah daun-daun yang pohon pertama, akan tetapi tetap saja keadaan ini tidak akan berubah, maka daun-daunnya pun saya habiskan yang keriting-keritingnya seperti pohon yang pertama. Dan ini pohon yang kedua, 13 hari kemudian daun-daunnya sudah mulai tumbuh bagus dan ada juga tumbuh cabainya satu, lebih bagus dari yang pertama. Dan dilakukannya bersamaan antara pohon yang 1, 2, dan 3.
Pohon yang kedua ini lebih banyak dari pohon-pohon yang lain batangnya. Batangnya ada 8. Ketika tumbuh yang baru tambah banyak lagi batang-batangnya. Dan ini pohon yang ketiga yang kena juga daun keriting, dan tumbuhnya pun sama seperti yang pertama dan kedua, lumayan bagus dari yang sebelumnya. Dan batang-batangnya pun semakin banyak seperti pohon cabai yang pertama dan kedua. Untuk pohon cabai yang keempat dan kelima, kita lihat ini 13 hari yang lalu, kita lihat daun-daunnya sangat bagus berbanding terbalik dengan pohon cabai yang pertama, kedua, dan ketiga. Lihat tumbuh bagus. Dan ini pohon yang kelima, tidak ada daunnya yang keriting seperti pohon yang pertama dan kedua dan ketiga. Dan ini pohon cabai yang keempat, kita lihat dari dekat, daun-daunnya juga bagus seperti pohon cabai yang kelima. Tidak ada yang satupun yang keriting daunnya. Maka ketika terjadi perbedaan antara pohon 1, 2, dan 3 dan 4 dan 5, maka saya melakukan percobaan ini. Pohon cabai yang keempat dan kelima saya pupuki seminggu sekali. 13 hari kemudian pohon cabai yang keempat dan kelima, kita lihat dari dekat apa yang terjadi. Ada sebagian yang bagus dan ada yang mulai keriting parah, benar-benar. Begitupun pohon yang kelima, kita lihat nanti. Ini pohon yang kelima, dan ada juga yang lebar sudah mulai keriting, dan daun-daunnya pun tidak sebagus 13 hari yang lalu. Saya melakukan percobaan ini untuk mengetahui apa penyebab dari daun keriting pada pohon cabai di musim hujan. Setelah saya melakukan percobaan dengan cara pohon cabai yang terkena daun keriting, saya habiskan daun-daun keritingnya, kemudian saya tidak beri pupuk. Dan yang kedua, pohon yang tidak terkena daun keriting saya beli pupuk.
seminggu sekali. Sekarang tanggal 9 bulan 3 2025, dan dari hasil 13 hari yang lalu pohon cabai yang terkena daun keriting sudah mulai membaik, sedangkan sebaliknya yang tidak terkena daun keriting malah ada yang terkena. Kesimpulannya, yang saya tahu, air hujan itu banyak mengandung zat asam. Ketika air hujan itu terus-menerus membasahi tanah tempat menanamnya cabai, dia akan mengandung banyak sekali zat asam, kemudian dipupuk dengan cara seminggu sekali, yang mungkin terlalu dekat jaraknya, sehingga menyebabkan terjadinya daun keriting pada pohon cabai. Nah, itulah kesimpulan saya pribadi dengan percobaannya. Insya Allah jika pohon cabainya batangnya panjang dan daunnya tidak keriting dan tumbuh bagus, kita akan berlanjut ke part 3 di masa generatif, masa pembuahan, yaitu masa tumbuhnya cabai. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.